Perkara pidana tidak mengurusi kepalsuan atau keaslian dokumen. Nggak akan mungkin. Tidak, pada endingnya tidak akan. Berikan kami bayangan kenapa sidang pidana tidak akan mungkin melakukan pembuktian. Secara teoretik, perkara pidana itu hanya mengurusi perbuatan. Kalau perbuatan Pak Jokowi membuat atau menggunakan, ya bisa. Tapi menggunakan yang palsu yang mana? Didahului dulu dengan ada kepalsuan, berbeda. Apakah ijazah ini asli atau palsu tidak akan pernah bisa dibuktikan di sidang pengadilan pidana? Tidak mengurusi itu. Pandangan saya justru satu-satunya forum pengujian secara material adalah perkara pidana. Fitnahnya tidak akan terbukti ke depan? Dikembalikan. Anti klimaks. Anti klimaks? Ya. Anti klimaks? Anti klimaks. Sekali lagi saya tanya Prof Gayus. Prof Gayus selama menjadi hakim agung. Dan dikembalikan untuk tidak diamanatkan, diulang, diperbaiki, tidak. Hakim hanya mengembalikan, tidak lebih lanjut. Tidak ada pembuktian. Prof Gayus, saya cukup tercengang tadi apa yang disampaikan oleh Bung Ferdinand. Jadi ini hipotesis ya, boleh dong? Bung Ferdinand mengatakan bahwa dakwaan terhadap Dr. Tifa, karena Mas Roy belum masuk ya, itu sengaja dibuat kabur. Seceroboh itukah jaksa itu kan? Supaya satu putusan selah kemarin sudah terbukti bahwa dimenangkan oleh Dr. Tifa. Saya boleh katakan itu bahasa awamnya. Nanti kemudian dakwaan diserahkan lagi dan sidang perdana nanti tanggal 6 Agustus dengan dakwaan yang baru yang mungkin tidak akan jauh berbeda dengan dakwaan sebelumnya. Sidang akan terus berjalan, tidak ada putusan selah. Tapi di ujungnya akan membebaskan Dr. Tifa dan nanti juga mungkin Mas Roy. Lalu kemudian ijazah tidak akan pernah terbukti di sidang pengadilan. Benarkah itu yang akan kita hadapi nanti ke depan? Saya akan mencoba mengimbangi pemikiran Pak Hutahayan ya. Yang pertama, menyikapi putusan eksepsi Dr. Tifa, saya harus mengatakan bahwa putusan hakim ketika itu adalah mengembalikan kepada jaksa yang pertama atas dakwaan itu. Karena ya ada pertentangan dasar dipakai. KUHP yang baru dan yang lama diantaranya itu. Kemudian dengan dihentikannya perkara ini tidak masuk ke keberlanjutan proses pembuktian saksi dan sebagainya, ini dapat dikatakan Dr. Tifa sudah menang. Sudah menang? Sudah menang. Kenapa? Secara prosedural. Ya, jadi dengan kata lain, karena kemenangan ini sudah dicapai oleh Dr. Tifa, maka Dr. Tifa tidak punya kedudukan lagi sebagai terdakwa. Statusnya sekarang bukan terdakwa, bukan tersangka. Lagi, ya. Dalam perkara ini yang sudah di-stop. Batal demi hukum. Bisa dikatakan batal demi hukum. Karena ini kembali kepada JPU dan tidak memerintahkan atau meminta agar diperbaiki. Tidak ada permintaan dari hakim, tidak ada perbaikan. Oleh karena itu saya menggunakan ketentuan bahwa legal in concreto ada putusan hakim. KUHP dan sebagainya itu legal in abstracto, masih abstrak. Tapi putusan ini yang konkret. Jadi artinya Dr. Tifa menang secara mutlak secara prosedural. Dan statusnya sekarang tidak ada tersangka, tidak ada terdakwa, sama seperti kita semua yang ada di sini. Ya, oleh karena itu bagi saya, bagi pikiran saya, kalaupun ada pihak yang ingin mengulangi atau memperbaiki, itu adalah legal in abstracto yang akan diperjuangkan kembali dengan registrasi baru. Itu pikiran saya. Tadi saya menyikapi bagaimana dengan status Pak Jokowi. Sebagai korban kan gitu, kalau disampaikan oleh pengacara. Saya berpendapat memang bukan ini forumnya, berkali-kali saya sampaikan. Perkara pidana tidak ngurusin kepalsuan atau keaslian dokumen. Termasuk pembuktian? Termasuk karena itu kan nggak akan mungkin bisa dilakukan di persidangan? Ini bukan tugas sidang pidana. Nggak, sebenarnya saya mau tanya soal ini. Ketika kemudian nanti pembuktian itu akan dilakukan di persidangan, nanti pasti kan akan berjalan sidangnya. Pasti akan dipanggil Pak. Saya berpendapat pada registrasi dokumen baru. Dokumen akan ditunjukkan nanti. Pada perkara baru. Ini sudah di-close, dikembalikan kepada JPU dengan tanpa perintah atau diperbaiki dan lainnya. Ada dakwaan lagi, Pak. Prof. Dakwaan lagi yang kemudian dakwaan baru. Betul, 6 Agustus akan disidangkan. Boleh saja, tapi saya tidak bersependapat kalau ini diulang di pengadilan pidana. Perkara pidana tidak mengurusi kepalsuan atau keaslian dokumen. Nggak akan mungkin. Tidak, pada endingnya tidak akan. Berikan kami bayangan kenapa sidang pidana tidak akan mungkin melakukan pembuktian. Secara teoretik, perkara pidana itu hanya mengurusi perbuatan. Kalau perbuatan Pak Jokowi membuat atau menggunakan, ya bisa.
Tapi mengundang yang palsu yang mana? Didahului dulu dengan ada kepalsuan. Sebentar, kalau soal dulu sebentar yang sempat rame, Kopi Mirna misalnya. Ya. Itu perbuatan, bisa dibuktikan di sidang pidana. Siapa yang berbuat? Itu perkaranya. Siapa yang melakukan perbuatan? Itu bisa. Itu yang bisa. Kalau dalam ijazah ini, Berbeda. apakah ijazah ini asli atau palsu tidak akan pernah bisa dibuktikan di sidang Di sidang pengadilan pidana. pidana tidak ngurusi itu. Boleh dikatakan di PT UN masih memungkinkan cara mula-mula dari proses dan sebagainya itu ada di PT UN, pengadilan administrasi. Kalau di sana UGM berkeberatan datang, ada sengketa informasi. KIP akan memproses itu. Dan sudah dilakukan? Iya, dan sudah dilakukan. Pakai itu di PT UN. Jadi kalau UGM tidak mau datang, dia kehilangan haknya untuk hadir dan mempertahankan pendapatnya. Dr. Tifa melakukan penelitian. Apakah boleh? Boleh. Tidak senang-menang apa yang diputus oleh UGM menjadi sah. Secara legitimasi ya. Legitimate. Tetapi ada kekuatan masyarakat yang tidak puas, yang bisa melakukan hal yang sama untuk mencoba meneliti. Prof, berikan kepada kami publik apa yang kira-kira nanti akan tergambar dalam persidangan pidana terkait dengan kasus ini. Mungkin akan ada pembuktian sebagaimana prosedur yang berjalan, tetapi apa bahan yang akan diuji? Tentu ijazah palsu atau asli. Mana yang menentukan itu? Sidang di mana? Pengadilan mana? Pernyataan UGM, kemudian pernyataan itu memang dokumen aslinya. Itu hak dari DPR, dari UGM dengan keabsahan itu. Tetapi itu tidak satu-satunya yang diterima masyarakat. Publik punya hak untuk penelitian dan sebagainya yang mengimbangi. Itu maksudnya. Jadi nggak bisa dilarang, penelitian itu nggak bisa dilarang. Oke, Bung Rifai ada ingin sampaikan soal ini? Tidak bisa pembuktian dilakukan lewat persidangan pidana. Izinkan saya beda pandangan nih, izin Prof ya. Justru begini, ini kan masalah ijazah sudah berkali-kali diajukan ke sidang perdata juga pernah, ke TUN juga pernah, dan rata-rata pengadilan menyatakan tidak berwenang. Ya karena salah satunya adalah justru saya agak terbalik pandangan saya, justru satu-satunya forum pengujian secara material adalah perkara pidana. Di perdata dan TUN itu semua formal. Formal maksudnya begini, kalau bicara ibu punya sengketa tanah dengan ada sertifikat selesai. Tidak mungkin diuji lagi sertifikat itu asli atau palsu. Tapi di sidang pidana dia masuk ke kebenaran material. Jadi boleh aja anak ijazah diuji betul itu ijazah benar nggak, penerbitannya, fisiknya dan segala masuk macam. akal, Dan masuk itu akal. hanya ada di perkara pidana. Karena itu, jadi nanti saksi ahli-ahli akan dihadirkan. betul. Karena itu kami melaporkan ke secara pidana adalah tujuannya agar dia masuk betul-betul ke material, semua diuji secara berimbang. Pak Jokowi, UGM silakan mengajukan alat buktinya. Buktinya, oke. Pak Roy dan Bu Tifa silakan mengajukan alat buktinya, saksi-saksinya, suratnya, ahlinya, semua didengar oleh hakim, didengar oleh publik, didengar oleh media. Nanti di situ hakim akan mengambil keputusan tentunya dengan sebuah aturan. Adanya dua alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Oke. Dan diputuskanlah apakah ijazah ini asli atau tidak. Kenapa? Karena salah satu persangkaan utamanya adalah delik fitnah. Ya. Fitnah itu adalah apa yang dituduhkan oleh terdakwa adalah kebohongan. Oke. Yang dituduhkan apa sih? Ijazah palsu. Berarti apa? Dituduh fitnah berarti itu adalah kebohongan. Faktanya apa? Ijazah itu asli. Jadi jaksa di sini sendiri pada saat dia mengkonstruksikan tindak pidana fitnah, dia harus membuktikan bahwa ijazah ini asli. Oke, jadi begini. Saya tolong melanjutkan. Begini, Prof. Izin sedikit lagi untuk itu jaksa nanti akan menghadirkan satu ijazah aslinya akan dihadirkan, hasil lapornya akan dihadirkan, seluruh saksi-saksi teman kuliah, para dosen UGM, otoritas dekan dan rektorat juga akan didengar keterangannya, para laboran yang melakukan pengujian lapor akan didengar keterangannya, teman SMA, teman kuliah, dan seluruh alat bukti yang bisa memperkuat bahwa betul Pak Jokowi menjalani perkuliahan 80 sampai tahun 85 dan memperoleh ijazah, termasuk teman-teman yang di wisuda bersamaan memperoleh ijazah satu wisuda, itu juga semua akan didengar, dan ini sebagai pintu untuk membuktikan kebenaran dakwaan fitnah. Belum masuk ke yang teknologi IT ya. Saya bisa kurang itu. Ya, saya nambahkan. Silakan, Prof. Yang disebut material dan formal itu perbuatan yang real, yang nyata, bukan benda yang bernama dokumen. Dokumen di UGM itu legalitas. UGM mempunyai legality menyatakan. Tapi publik punya hak legitimasi namanya. Oke. Tapi kan di sidang itu, Prof, nanti kan ada ahli.
laboratorium dan sesungguhnya dan semuanya, nanti kemudian juga ahli yang dihadirkan oleh pihak Pak Jokowi, lalu kemudian yang menunjukkan bahwa ini tulisannya, fontnya, tintanya, kertasnya, dan seterusnya. Itu kan terjadi pembuktian di sana. Itu bukan pembuktian pidana, Pak. Bukan pembuktian pidana. Itu perbuatan. Perbuatan itu adalah perilaku. Tetapi kalau kita bicara asli apa tidak asli, itu di PT UN dimulai dari awal itu. Tidak akan Sekolahnya. mungkin bisa di sini walaupun ada ahli yang didatangkan dan nanti saling kemudian berdebat sehingga pihak hakim punya keyakinan bahwa mana ini ternyata ijazahnya betul asli dan dilakukan fitnah misalnya seperti itu, atau sebaliknya ijazahnya palsu maka Dr. Tifa dan Mas Roy bukan tidak melakukan pidana. Ahli tentang pengetahuan. Tentang pengetahuan saja yang menafsirkan asli atau palsu. Itu hanya pemikiran. Dan tidak terbentuk keyakinan di hakim bahwa ini asli atau palsu, dan siapa yang melakukan fitnah atau siapa yang tidak melakukan fitnah. Hukum pidana tidak pernah mengukur pemikiran, perbuatan. Pemikiran nggak pas hukum pidana. Itu pemikiran, itu satu akal atau kehendak. Tetapi kalau pidana itu yang real terjadi utuh, dokumen tidak pernah bisa diputuskan di pidana. Oke, kebetulan ada Wakapolri pada masanya 2011-2013 Pak ya. Oke, nanti diberikan. Boleh sedikit aja Pak Ugro. Karena saya sungguhnya agak bingung nih. Kalau menurut saya kebayang ketika nanti kemudian ada pembuktian di sidang, maka ahli-ahli bisa datang lalu kemudian sama-sama saling membuktikan terkait dokumen tersebut. Ini bayangan saya. Apakah kemudian hakim itu nanti akan memutuskan bahwa ini ijazah asli menurut keyakinannya atas ahli yang dihadirkan, atau ini adalah palsu menurut keyakinan atas ahli yang dihadirkan? Bisa dua hal. Keyakinan atas perbuatan orang. Tapi orang yang melakukan secara teknis mengenai dokumen itu ada bidangnya. Dimulai dari sengketa informasi dulu. Kalau sudah dilakukan benar seperti ini ya bawa ke PT UN. Agar kalau tidak hadirnya siapa saja bisa dianggap meninggalkan haknya. Dan hasil sengketa informasi di KIP itu pasti juga akan dibawa nanti. Itu akan menjadi salah satu sarana PT UN. Itu maksud saya. Harus PT UN. Lembaganya cuma itu untuk menentukan kepalsuan atau keaslian. Oke, kita berikan tangan untuk Prof. Gayus. Silakan Pak Ugro. Jadi menurut saya dalam suatu berkas perkara pencemaran nama baik dan atau fitnah itu berbeda dengan suatu berkas perkara tentang laporan dugaan menggunakan ijazah palsu. Kalau dikatakan Mas Rifai tadi, kalau ada laporan dugaan penggunaan ijazah palsu, semua saksi-saksi tadi laporan dihadirkan boleh. Kalau pencemaran nama baik kan hanya mencemarkan nama baik dan fitnah. Kenapa harus membawa orang-orang yang ahli lapor dan sebagainya? Ya, alat bukti dalam rangka pencemaran nama baik apa saja, itu saja. Jadi berkas perkara cukup tipis, nggak usah 1,5 meter seperti itu. Jadi bedakan berkas perkara tentang pasal dugaan ijazah palsu dan satu lagi berkas perkara dengan dugaan pencemaran atau fitnah seperti itu. Tapi saya tanya ke Pak Ugro. Pak Ugro setuju dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Gayus bahwa tidak akan mungkin pembuktian itu bisa dilakukan di persidangan terkait ijazah itu asli atau palsu? Ya, membuktikan ijazah asli atau palsu itu ya dugaan ijazah palsu diproses dulu oleh kepolisian. Diproses dulu loh ya. Kan sudah lewat lapor. Ya, lapornya kan dicek ini ada laporan resmi. Itu bukan Duma saja yang berhenti seperti itu. Laporan resmi, kemudian dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, penggunaan ijazah palsu, ya tersangkanya komisioner-komisioner KPU tadi. Nah baru pemeriksaannya lengkap. Nah itu berkasnya 1,5 meter bisa kalau seperti itu. Tapi kalau pencemaran nama dan fitnah, ya kemungkinan sangat kecil sehingga pembuktian ijazah palsu tidak hanya dengan verbal ucapan saja, bukan, itu jelimet KKN-nya di mana, terus nilai-nilai dan sebagainya. Itu sangat rumit seperti itu bagi saya. Ya, jadi tidak akan mungkin terjadi pembuktian di sidang. Ijazah itu asli atau palsu? Dalam kasus pencemaran nama baik ini? Iya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Walaupun sekali lagi, ini logika saya terus terang saya belum bisa menerima nih logika saya. Ada ahli yang dihadirkan. Baik kedua belah pihak ya. Ada ahli macam-macam tuh, ahli grafik, ahli font, ahli kertas, ahli apa Bang Rismon? Ahli apa namanya? Pokoknya ahli digital forensik. Tapi ini menarik Mas. Ini saya seperti menonton Indonesia lawan Kamboja kemarin. Ini baru awal tuh sudah 1, 2, 3, 4. 1 sudah 4-1 ini menangnya ini. Belum tambah nanti 5-1 nanti. Ya, jadi, kita sini mencari kebenaran ya. Ya betul. Hipotesis, menguji hipotesis. Oke. Ya jadi saya selalu katakan. Bayangan saya kan ada ahli-ahli yang dihadirkan. Ya. Bahkan ini bayangan saya, publik ketika nanti sidang disiarkan secara langsung,
publik sendiri pun sudah punya persepsi ketika ahli-ahli itu dihadirkan. Ya, ahli itu yang bisa menguji penelitiannya Dr. Tifa. Iya. Gimana? Penelitiannya Mas Roy Surya dipanggilkan ahli. Ini betul nggak peneliti dokter? Oke. Diadu dulu nih. Oke, diadu. Itu baru bisa. Dari Bung Rifai kan, dari Pak Jokowi juga pasti akan dihadirkan ahlinya. Ahli Termasuk bukan- juga lapor Polri. Ya, bukan ahli dokumen palsu tadi, bukan. Ahli pencemaran nama baik tadi kan penelitian Dr. Tifa nih. Iya. Ya, dilawan dulu penelitian Dr. Tifa tadi. Oke, benar atau penyemaran enggak? tapi satu hal, tapi ahli yang terkait dengan teknis kan pasti ada. Ada salah satu yang nanti mungkin Bung Sudah ada, jadi, Bung Rismon Sianipar kan? Polda sendiri- Bung Rismon Nggak ada. Siolan. Polda sendiri sudah Respon tuh ahli palsu. memeriksa beberapa ahli Jasanya ya. juga palsu. Baik ahli digital forensik, ahli forensik konvensional, termasuk beberapa laboran, termasuk guru-guru besar, termasuk para peneliti. Iya. Yang akan nanti menyimpulkan apakah tindakan Pak Roy dan Bu Tifa ini adalah bagian dari penelitian atau bukan. Jadi ahli Nanti teknis pun ada ahli-ahli yang akan membahas itu. dan ahli sosial terkait dengan ijazah itu. Sebanyak ahli ya, dari ahli teknis, digital forensik, termasuk ke ijazah langsung, termasuk juga ilmu kedokteran, ilmu telematika, ilmu IT segala macam ada. Dan menurut saya nanti menarik lah ya. Psikologi juga ada. Psikologi enggak ada. Enggak ada, oke. Tapi semua artinya gini, pihak jaksa kan harus berkeyakinan pertama ijazah ini asli karena itu dia mendakwa fitnah. Harus bersih dulu ya. Karena bedanya fitnah sama pencemaran itu adalah kalau fitnah yang disebarluaskan adalah kebohongan. Kalau pencemaran yang disebarluaskan adalah kebenaran. Jadi dia harus buktikan bahwa yang disebarluaskan ini adalah ketidakbenaran. Yang benar apa? Ijazah itu asli. Itu satu. Ya. Kedua, bahwa ini dilakukan dengan niat jahat. Ini kan cara berpikir jaksa ya. Nanti tinggal di-counter bahwa itu mungkin bagian dari penelitian. Nah, tapi jaksa juga sudah menyiapkan juga ahli-ahli bahwa yang dilakukan oleh para terdakwa ini bukan bagian dari penelitian dan itu hanya bagian dari alibi. Nanti ada ahli-ahli yang menjelaskan keilmuan-keilmuan atau argumen yang dibangun, antitesisnya seperti apa. Nah, nanti ini semua akan didengar oleh hakim dan hakim akan mengambil keputusan. Saya bisa. Karena mau tidak mau begini, saya ingin mengomentari betul dalam pidana ini bicara perbuatan, tapi adalah yang dipersoalkan adalah apakah tuduhan bahwa ijazah palsu itu benar adanya atau tidak. Itu yang mau yang dibuktikan. Lalu kedua, nanti perbuatan ada mens rea, itu lain lagi. Nah, saya izin sedikit mengomentari, saya nggak sependapat bahwa kalau ini dibawa itu selesai. Karena di petun itu justru kewenangannya yang satu, membatalkan sebuah katun. Jadi Membatalkan sebuah bisa membuktikan dia tidak bisa menyatakan ijazah itu asli atau palsu, yang bisa dinyatakan adalah membatalkan sebuah ijazah dia bisa. Jadi sifatnya tugas tun itu adalah membatalkan katun, bukan menyatakan katun itu asli atau tidak asli atau palsu ya. Asli palsu sih dalam pandangan saya itu tetap domain peradilan pidana. Sementara tun itu adalah pengujian untuk membatalkan, itu juga bukan untuk mengesahkan sebuah katun. Itu domain kewenangan dari peradilan tun. Karena itu ada beberapa upaya dibawa ke petun ditolak juga oleh petun gitu. Jadi ini sudah putar-putar di mana-mana, Prof. Jadi sudah diperdata berkali-kali, dicoba di CLS, nggak pernah selesai ke pokok perkara, dan mudah-mudahan nanti paling tidak di perkara yang bergulir ini, yang di PN Timur ini, paling tidak sebuah alat bukti lah disajikan. Kita coba dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan murah, apakah bisa diambil suatu keputusan yang berkeadilan, dan paling tidak ini bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat. Begini, saya sekali lagi saya di tengah ya. Tapi apa yang logika saya menerima apa yang disampaikan oleh Bung Rifai, Prof. Mohon maaf, kenapa? Karena ketika ada ahli-ahli yang dihadirkan, ada UGM yang dihadirkan, maka terjadilah pembuktian ijazah itu asli atau tidak dalam persidangan. Saya akan menyikapi mengenai ahli. Ahli tidak selalu sama. Kita contoh kopi beracun. Sianida yang ada di tubuh seseorang disampaikan oleh ahli itu ada ukurannya, memang ada tiap orang, tapi kecil misalnya, berbeda dengan ahli lain. Jadi ahli tidak selalu bisa dipakai sebagai sesuatu yang absolut. Tentu perbedaan keahlian, karena itu ada di pikiran orang, bukan di perbuatan. Dan itu tidak bisa membentuk keyakinan hakim, mana asli, mana tidak. Mana itu pembunuhan untuk Mirna ya misalnya. Tadi saya mana katakan tidak. itu di hakim. Hakim mempunyai legal yang konkreto. Itu hakim memang, tapi jangan sebut ahli, hakim. Kalau ahli tidak ada Atas keterkaitan. pendapat ahli kan? Pendapat ahli yang diyakini oleh hakim, makanya menjadi keyakinan hakim. Karena berbeda-beda. Kopi beracun itu berapa ahlinya, dari Australia datang, Pak Otto Hasibuan juga pendapat lain. Semua ahli itu mempunyai pemikiran, keyakinan. Dan tidak akan mengerucut pada sebuah keyakinan. Tidak akan. Walaupun ke hakim sekalipun. Nanti hakim yang akan menyimpulkan. Jadi jangan sebut ahli. Hakim memang mempunyai satu legal in concreto. Tapi begini, kalau memang menurut Prof seperti itu, artinya
tidak akan pernah bisa dibuktikan bahwa ijazah itu asli atau palsu, betul ya? Di dalam sidang itu? Di sidang pidana tidak bisa, kecuali di PT UN. Tadi Baik. juga saya tidak sependapat kalau Di prosedur pidana ini, penerbitan. maksudnya pidana ya? Nggak akan bisa kan? Tidak akan ketemu karena Artinya, delik fitnah itu yang kemudian didakwakan tidak akan pernah bisa dikabulkan dong oleh hakim. Karena nggak tahu mana yang asli, mana yang palsu. eksepsi terhadap dakwaan pencemaran baik, fitnah itu sudah dipatahkan, sudah ditolak, dikembalikan ke jaksa. Artinya tidak diproses lagi. Dan diperbaiki. Tidak suruh diperbaiki. Kalau ada orang mau memperbaiki, cari hukum acaranya sebagai legal in abstracto, coba diajukan lagi. Jadi ini akan betul apa yang disampaikan oleh Bung Ferdinand nanti. Ya, Ini fitnahnya tidak akan terbukti ke depan. dikembalikan. Anti klimaks. Anti klimaks. Ya, Anti klimaks. Anti klimaks. Sekali lagi saya tanya Prof Gayus. Prof Gayus selama menjadi hakim agung dan dikembalikan untuk tidak diamanatkan, diulang, diperbaiki, tidak. Hakim hanya mengembalikan, tidak lebih lanjut. Tidak ada pembuktian lagi. fitnahnya tidak terbukti, ijazahnya juga tidak akan terbukti. Memang belum tahap pembuktian, tapi Ya. hakim berkeyakinan ini diterima eksepsinya, kemudian yang didalilkan bahwa ini asli UGM itu legalitas, bukan legitimasi. Legitimasi kembali Dr. Tifa melakukan penelitian, itu legitimasi publik yang mengimbangi dengan apa yang menjadi legalitas. Ini menarik. Isu hangat kadang bikin menat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya Aiman Wicaksono. Kita akan kembali saat lagi, selepas jeda, kita akan bahas soal ini. Apakah benar nanti akan 0-0 anti klimaks di ujung persidangan? Kalau gitu kita bubar aja di sini. Oke, makasih.